Pernahkah kamu merasa hidupmu penuh tanda-tanda yang sulit dijelaskan? Seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata, yang menuntun langkahmu, membelokkan arahmu, bahkan memaksa hatimu mengambil keputusan yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Itu bukan kebetulan, sahabatku. Bisa jadi itu adalah cara Allah menuntunmu agar tidak tersesat. Jangan buru-buru menolak, jangan terburu-buru menganggapnya biasa, karena bisa saja saat ini kamu sedang berada di jalan terbaik yang Allah pilihkan untukmu. Maka simaklah dengan hati yang lapang, inilah 5 pertanda bahwa Allah sedang membimbing langkahmu ke jalan yang lurus, dan khusus tanda yang kelima, tidak semua orang mampu merasakannya. Tanda pertama, hati mulai gelisah pada kemaksiatan. Ada satu tanda yang sering kali datang diam-diam tanpa kita sadari. Tanda itu bukan berupa suara, bukan pula berupa mimpi, melainkan berupa rasa yang tiba-tiba muncul dalam hati. Rasa itu bernama gelisah. Gelisah yang muncul bukan karena masalah dunia, bukan karena kehilangan harta, tapi karena dosa. Mungkin dulu engkau bisa tertawa ketika melakukan maksiat. Mungkin dulu engkau bisa merasa biasa saja saat meninggalkan salat. Mungkin dulu engkau merasa tenang-tenang saja ketika berbohong atau menipu. Namun kini ada sesuatu yang berbeda. Saat engkau ingin mengulanginya lagi, hatimu tidak lagi bisa damai. Ada keresahan yang menusuk, ada suara hati yang berbisik, ada kegelisahan yang tak bisa engkau abaikan. Itulah tanda pertama bahwa Allah sedang menuntunmu ke jalan yang benar. Gelisah pada maksiat adalah bukti bahwa fitrahmu masih hidup. Bayangkan, ada banyak manusia yang berbuat dosa tanpa sedikit pun merasa bersalah. Mereka bisa berbuat salah setiap hari, namun tetap tertawa lepas seolah tidak terjadi apa-apa. Itu artinya hati mereka mulai tertutup, nurani mereka sudah tumpul, cahaya imannya redup. Tetapi dirimu tidak demikian. Engkau merasa bersalah, engkau merasa berat, engkau merasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman itulah cahaya yang Allah nyalakan dalam hatimu. Coba perhatikan, berapa banyak orang yang bisa tidur nyenyak meski meninggalkan salat? Berapa banyak orang yang tetap tenang meski memakan harta haram, namun engkau tidak. Ketika engkau ingin melakukannya, hatimu menolak, jiwamu memberontak, tidurmu tidak nyenyak, batinmu kacau. Itu semua bukan kebetulan, itu adalah cara Allah menyelamatkanmu. Ketahuilah, jika hati sudah mati, dosa sebesar gunung pun tidak akan terasa berat. Namun jika hatimu masih hidup, dosa sekecil debu pun akan membuatmu resah. Maka jangan remehkan kegelisahan itu, jangan abaikan rasa bersalah itu, karena justru dari situlah Allah sedang membuka jalan bagimu untuk kembali. Banyak orang mengira bahwa hidayah datang dalam bentuk cahaya terang yang tiba-tiba menyinari hidup. Padahal, seringkali hidayah datang justru dalam bentuk kegelisahan. Allah membuatmu tidak nyaman agar engkau berhenti. Allah membuatmu gelisah agar engkau berpikir. Allah membuatmu resah agar engkau sadar bahwa jalan yang engkau tempuh bukan jalan yang benar. Ingatlah Rasulullah pernah bersabda, dosa itu adalah apa yang membuat hatimu gelisah dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Hadis ini menjadi bukti bahwa kegelisahan adalah alarm dari Allah. Alarm itu berbunyi bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk menyelamatkanmu dari jurang yang lebih dalam. Maka jangan kau matikan alarm itu dengan mengabaikannya. Jangan biasakan dirimu memadamkan suara hati dengan alasan kecil, karena jika terus dibiarkan, suara itu bisa hilang. Dan ketika hilang, itulah bahaya terbesar karena hatimu akan mati. Jika hari ini engkau merasa resah setiap kali berbuat salah, itu tandanya hatimu masih hidup. Itu tandanya Allah masih menjagamu. Itu tandanya Allah masih menuntunmu. Maka bersyukurlah atas rasa resah itu, karena di balik resah ada cinta Allah yang sedang bekerja. Ketika engkau tergelincir dalam dosa lalu engkau meneteskan air mata penyesalan, itulah bukti cinta Allah. Ketika engkau berbuat salah lalu engkau segera ingin memperbaiki diri, itulah bukti hidayah Allah. Ketika engkau melakukan maksiat lalu engkau tidak bisa tidur dengan tenang, itulah bukti bahwa Allah tidak ingin engkau berlama-lama dalam kesalahan. Bayangkan jika hatimu tetap tenang dalam dosa, betapa berbahayanya dirimu. Engkau bisa saja terseret semakin jauh, engkau bisa saja kehilangan arah, engkau bisa saja mati dalam keadaan salah. Namun Allah menyelamatkanmu dengan menghadirkan kegelisahan. Maka jangan salah paham,
Gelisahmu bukan kelemahan, melainkan tanda cinta. Saat engkau merasa gelisah, jangan kau lari ke hiburan dunia. Jangan kau tutupi resah itu dengan musik, tontonan, atau candaan yang hanya menipu sementara. Dengarkan resah itu, resapi maknanya, dan biarkan ia menuntunmu kembali pada Allah. Karena sesungguhnya, gelisah pada maksiat adalah sinyal kuat bahwa Allah masih peduli padamu. Dan ingatlah, tidak semua orang diberi rasa itu. Banyak yang hatinya dibiarkan keras, banyak yang hidupnya dibiarkan tenang dalam kesalahan. Maka jika engkau diberi rasa gelisah, syukurilah. Itu artinya Allah sedang menuntunmu dengan cara yang lembut namun tegas. Pegang erat-erat rasa itu, jangan lepaskan, jangan abaikan. Karena disitulah tanda pertama bahwa jalanmu sedang diarahkan oleh Allah. Jalan yang mungkin sulit, jalan yang mungkin penuh ujian, tapi pada akhirnya, jalan itu akan membawamu pada kebenaran dan keselamatan. Tanda kedua, Allah mempertemukanmu dengan orang baik. Ada satu tanda lain yang sering kali luput dari perhatian kita, yaitu saat Allah mempertemukanmu dengan orang-orang baik. Pertemuan itu sering terlihat biasa saja di mata manusia, tapi sebenarnya ia adalah takdir yang besar. Mungkin engkau berpikir itu hanya kebetulan, padahal di baliknya ada rencana Allah yang sedang menuntunmu. Bayangkan, dari sekian miliar manusia di bumi, Allah memilihkan seseorang untuk hadir dalam hidupmu. Orang itu tidak selalu datang membawa hadiah, tidak selalu datang dengan wajah tersenyum, kadang hanya sekadar mengucapkan satu kalimat yang menempel di hatimu. Namun kalimat itu membuatmu merenung, membuatmu tersadar, membuatmu kembali mengingat Allah. Kadang Allah kirim teman baru yang membuatmu lebih rajin ibadah. Kadang Allah kirim seorang guru yang menuntunmu dalam agama. Kadang Allah kirim seorang sahabat yang tidak pernah bosan mengingatkanmu saat salah. Kadang bahkan Allah kirim orang asing yang hanya kau temui sekali. Namun ucapannya begitu membekas. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menuntunmu melalui perantara manusia. Perhatikan baik-baik. Siapa orang yang hadir di sekitarmu akhir-akhir ini? Jika ada yang terus mengajakmu pada kebaikan, jangan abaikan. Jika ada yang membuatmu merasa dekat pada Allah, jangan jauhi. Karena bisa jadi, merekalah jalan keselamatanmu. Mungkin dulu engkau dikelilingi orang-orang yang hanya mengajak bersenang-senang. Mungkin dulu engkau punya lingkaran pertemanan yang hanya menjerumuskanmu ke dosa. Namun perlahan satu persatu mereka menjauh, dan entah bagaimana engkau bertemu dengan orang-orang baru. Orang-orang itu berbeda, cara mereka berbicara membuatmu berpikir, sikap mereka membuatmu malu, doa mereka membuatmu tenang. Itu tanda Allah mengganti lingkunganmu. Ingatlah, lingkungan adalah cermin masa depan. Jika engkau bersama orang yang lalai, engkau pun akan lalai. Jika engkau bersama orang yang baik, engkau pun akan tertarik pada kebaikan. Maka jika hari ini Allah memberimu kesempatan berada di lingkungan orang-orang saleh, itu artinya Allah sedang menuntunmu. Jangan kira itu mudah. Tidak semua orang mendapat anugerah bisa berada di lingkaran orang-orang baik. Ada yang seumur hidupnya hanya mengenal teman yang buruk. Ada yang hingga akhir hayatnya dikelilingi orang yang salah. Namun engkau, Allah pilihkan untuk bertemu dengan orang baik. Itu tanda bahwa Allah tidak ingin engkau tersesat. Kadang kita menolak. Kadang kita merasa tidak cocok. Kadang kita merasa asing ketika berada di tengah-tengah mereka. Namun perasaan asing itu jangan membuatmu menjauh, karena jika engkau bersabar, perlahan hatimu akan menemukan rumahnya, dan rumah itu adalah jalan menuju Allah. Orang baik itu kadang tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya menenteramkan. Orang baik itu kadang tidak selalu menasihatimu, tapi dengan sikapnya engkau merasa terjaga. Orang baik itu kadang tidak menuntunmu dengan keras, tapi dengan kelembutannya ia menarikmu kepada Allah. Jika engkau merasa hidupmu berubah karena hadirnya orang tertentu, jangan kira itu sekadar persahabatan. Itu adalah pertolongan Allah. Pertolongan yang dikirim lewat manusia. Pertolongan yang jika engkau sadari akan menjadi jalan hidayahmu. Dan hati-hatilah, jangan sekali-kali engkau menjauh dari orang baik hanya karena ego atau rasa malas. Karena bisa jadi mereka adalah pintu yang Allah bukakan untukmu. Jika engkau menutup pintu itu, engkau akan kehilangan jalan yang benar. Ingatlah, sahabat sejati adalah yang mengingatkanmu pada Allah. Teman sejati adalah yang tidak rela melihatmu tenggelam dalam dosa.
Guru sejati adalah yang sabar menuntunmu meski engkau keras kepala. Jika engkau dipertemukan dengan mereka, itu tanda besar bahwa Allah sedang menuntunmu. Maka bersyukurlah jika ada orang yang menegurmu dengan lembut. Bersyukurlah jika ada yang menasihatimu tanpa pamrih. Bersyukurlah jika ada yang selalu mengingatkanmu untuk salat, untuk membaca Quran, untuk berbuat baik. Itu semua adalah cara Allah menjagamu melalui mereka. Bayangkan jika engkau hidup tanpa orang baik di sekitarmu. Betapa mudahnya engkau terjerumus, betapa cepatnya engkau hanyut dalam kelalaian. Namun Allah tidak membiarkanmu sendirian. Allah menghadirkan orang-orang yang akan menguatkan langkahmu. Itu tanda cintanya. Jangan pernah remehkan pertemuan, karena bisa jadi satu pertemuan kecil adalah awal dari perjalanan besar menuju Allah. Satu kalimat sederhana bisa jadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Satu orang baik bisa jadi sebab engkau masuk surga. Maka jangan sia-siakan. Dekatlah pada mereka, hargai kehadiran mereka, doakan mereka, dan jadikan mereka jalan untuk semakin dekat pada Allah. Karena sesungguhnya ketika Allah mempertemukanmu dengan orang-orang baik, itu adalah tanda kedua bahwa engkau sedang dituntun menuju jalan yang benar. Tanda ketiga, ujian yang membuatmu mendekat. Ada satu tanda lain yang seringkali terasa pahit, namun sesungguhnya penuh rahmat, yaitu ketika Allah memberikan ujian dalam hidupmu. Ujian itu bisa berupa sakit, kehilangan, kegagalan, kemiskinan, patah hati, atau bahkan rasa sepi yang panjang. Semua itu di mata manusia tampak sebagai beban, namun di baliknya ada rahasia besar. Allah tidak pernah menimpakan ujian kecuali untuk satu tujuan, yaitu agar engkau kembali mendekat kepadanya. Perhatikan dirimu. Ketika hidupmu penuh kenikmatan, seberapa sering engkau ingat kepada Allah? Saat dompetmu penuh, saat karirmu naik, saat badanmu sehat, seringkali engkau lupa. Namun ketika semua itu diambil, barulah engkau kembali menangis dalam sujud. Barulah engkau benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh. Barulah engkau merasakan betapa kecilnya dirimu. Itulah tanda bahwa ujian sebenarnya adalah cara Allah menuntunmu ke jalan yang benar. Banyak orang mengira bahwa ujian adalah azab, padahal tidak selalu demikian. Bagi orang yang beriman, ujian justru adalah bukti cinta Allah. Rasulullah bersabda, "Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka." Dari hadis ini kita tahu, ujian bukan berarti Allah benci. Justru itu tanda engkau sedang diperhatikan. Bayangkan jika hidupmu terus-menerus penuh kemudahan. Engkau bisa saja semakin jauh, semakin lalai, semakin terikat pada dunia. Namun Allah tidak ingin engkau binasa. Maka Allah kirimkan ujian untuk menghentikan langkahmu sejenak, agar engkau sadar bahwa dunia ini fana, agar engkau ingat bahwa hanya Allah tempat bergantung. Mungkin saat ini engkau sedang merasa lelah dengan cobaan. Mungkin engkau bertanya, "Mengapa aku? Mengapa harus aku yang merasakan sakit ini? Mengapa harus aku yang kehilangan?" Jawabannya sederhana, karena Allah tahu bahwa dengan cara inilah engkau akan kembali mencarinya. Dengan cara inilah engkau akan menemukan makna hidup yang sebenarnya. Jika engkau mampu melihat dengan mata hati, engkau akan tahu bahwa setiap ujian selalu membawa kebaikan. Sakit membuatmu lebih banyak berdoa. Kehilangan membuatmu lebih kuat. Kegagalan membuatmu lebih rendah hati. Semua itu adalah jalan agar engkau lebih dekat pada Allah. Ujian itu ibarat cambuk. Cambuk yang terasa perih namun justru membuatmu bergerak menuju arah yang benar. Tanpa cambuk itu, engkau mungkin akan terus berlari ke arah yang salah. Maka jangan benci ujian. Peluklah ujian dengan sabar karena disitulah tanda bahwa Allah tidak membiarkanmu tersesat. Ketika engkau jatuh lalu kembali berdoa, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa Allah masih peduli padamu. Ketika engkau gagal lalu engkau semakin rajin beribadah, itu bukan kehinaan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu. Ingatlah kisah para nabi. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun, tapi ujiannya justru mengangkat derajat kesabarannya. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah dan penjara, tapi ujian itu justru membawanya pada kekuasaan. Nabi Muhammad diuji dengan cacian dan pengusiran, tapi ujiannya justru membuat Islam semakin kuat. Jika para nabi saja diuji, maka engkau pun tidak akan lepas dari ujian.
Namun perhatikanlah satu hal penting. Ujian yang membuatmu semakin dekat dengan Allah adalah tanda bahwa engkau sedang dituntun menuju jalan yang benar. Sebaliknya, jika ujian membuatmu semakin jauh, itu tanda engkau belum mampu memaknainya. Maka renungkan, apakah ujian yang engkau alami saat ini mendekatkanmu pada Allah? Jika iya, bersyukurlah. Itu artinya Allah menuntunmu. Jangan hanya melihat perihnya, lihatlah juga cahaya di baliknya. Karena ujian adalah cara Allah menghapus dosamu, membersihkan hatimu dan menguatkan langkahmu. Dan ketahuilah, tidak ada ujian yang kekal. Semua ada akhirnya. Sama seperti hujan yang deras lalu berhenti, sama seperti malam yang gelap lalu berganti pagi, ujianmu pun akan selesai. Yang penting adalah bagaimana engkau melewatinya. Apakah dengan sabar atau dengan keluh kesah? Jika engkau memilih sabar, engkau akan tumbuh menjadi lebih kuat. Jika engkau memilih ridha, engkau akan tumbuh menjadi lebih tenang. Dan disitulah Allah sedang menuntunmu. Menuntunmu agar engkau tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada dunia, melainkan pada kedekatan dengannya. Maka jangan takut pada ujian, jangan mengeluh berlebihan, jangan merasa ditinggalkan, karena justru saat engkau merasa sendiri, sebenarnya Allah paling dekat denganmu. Justru saat engkau merasa lemah, sebenarnya Allah sedang menguatkanmu. Justru saat engkau merasa kehilangan, sebenarnya Allah sedang mempersiapkan pengganti yang lebih baik. Ingatlah selalu, ujian itu adalah tanda cinta. Ujian itu adalah jalan kembali. Ujian itu adalah tanda ketiga bahwa dirimu sedang dituntun Allah menuju jalan yang benar. Tanda keempat, hati tenang. Saat mengingat Allah, ada satu tanda yang sangat indah, tanda yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dicapai dengan jabatan, tidak bisa digapai dengan popularitas, yaitu ketika hatimu merasa tenang setiap kali mengingat Allah. Tenang yang datang bukan karena masalah selesai, bukan karena beban hilang, melainkan karena jiwa benar-benar merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Perhatikan dirimu. Ada kalanya dunia sedang kacau, masalah menumpuk, hutang belum terbayar, sakit belum sembuh, masalah keluarga belum selesai. Namun saat engkau mengambil wudhu, saat engkau menempelkan kening di sajadah, tiba-tiba ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda Allah sedang menuntunmu. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini bukan sekadar kata-kata indah. Ayat ini adalah janji langsung dari Allah. Dan jika engkau merasakannya, berarti janji itu sedang berlaku dalam hidupmu. Bayangkan, banyak orang mencari ketenangan dengan cara duniawi. Ada yang mengejarnya lewat harta, ada yang mengejarnya lewat hiburan, ada yang mencari lewat cinta manusia, ada yang mencari lewat obat-obatan. Namun ketenangan itu hanya sementara. Begitu hiburan selesai, begitu harta habis, begitu cinta dikhianati, hati kembali gundah. Tapi ketika engkau mengingat Allah, ketenangan itu tetap ada. Itulah tanda Allah sedang mengarahkan jalanmu. Jika setiap kali engkau membuka mushaf Al-Quran ada rasa sejuk, jika setiap kali engkau salat engkau merasa lebih ringan, jika setiap kali engkau berzikir hatimu merasa lapang, itu semua bukan hal kecil. Itu tanda besar bahwa Allah sedang menuntunmu ke jalan yang benar. Karena banyak orang yang salat tapi tidak merasakan damai. Banyak orang membaca Quran tapi hatinya tetap keras. Banyak orang berzikir, tapi lisannya kering tanpa makna. Jika engkau diberi rasa damai saat beribadah, itu adalah karunia yang luar biasa. Tenang yang Allah berikan bukan berarti hidupmu tanpa masalah. Tenang itu adalah kekuatan batin agar engkau mampu menghadapi masalah. Dunia boleh bergejolak, tapi hati tetap kokoh. Hidup boleh penuh ujian, tapi jiwa tetap teguh. Dan itu hanya mungkin jika Allah sedang menuntunmu. Coba ingat kembali saat engkau jauh dari Allah. Hatimu sering gelisah, jiwamu kosong, tidurmu tidak nyenyak. Semua tampak ada yang kurang, meski secara lahir engkau punya segalanya. Namun ketika engkau mulai mendekat pada Allah, tiba-tiba kosong itu terisi. Tenang itu hadir. Jiwa yang tadinya kacau menjadi damai. Itulah bukti nyata bahwa Allah sedang menuntunmu. Ketenangan yang datang saat mengingat Allah adalah cahaya. Cahaya yang menyinari hatimu, sehingga engkau bisa membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah.
Dengan ketenangan itu, engkau lebih mudah memilih kebaikan. Dengan ketenangan itu, engkau lebih mudah menjauhi dosa. Dan ketahuilah, ketenangan hati itu bukan karena ibadahmu hebat. Itu karena Allah berkenan memberi rasa damai padamu. Itu hadiah, bukan hasil. Maka jangan sombong, jangan merasa sudah cukup. Justru syukurilah dan jagalah, karena bisa saja Allah cabut ketenangan itu jika engkau lalai. Peganglah erat-erat rasa damai itu. Jangan engkau tukar dengan kesenangan dunia yang fana, karena damai itu jauh lebih berharga daripada segalanya. Hati yang tenang adalah surga dunia sebelum surga akhirat. Maka jika engkau merasakannya, bersyukurlah. Katakan dalam hatimu, Alhamdulillah Allah masih menuntunku. Alhamdulillah Allah masih memberiku ketenangan. Alhamdulillah Allah masih menaruh cahaya dalam jiwaku. Itulah tanda keempat, tanda yang lembut, tanda yang indah, bahwa engkau sedang dituntun oleh Allah ke jalan yang benar, jalan yang penuh ketenangan, meski dunia di sekelilingmu penuh keributan. Tanda kelima, Allah memberimu kesempatan untuk taubat. Inilah tanda yang paling besar, tanda yang mungkin tidak semua orang bisa merasakannya, yaitu ketika Allah masih memberimu kesempatan untuk bertaubat. Taubat adalah pintu yang selalu terbuka, tapi tidak semua hati diberi hidayah untuk masuk ke dalamnya. Banyak orang yang hatinya keras sehingga tidak pernah menyesal meski berbuat dosa. Banyak orang yang matanya buta sehingga tidak pernah melihat jalan kembali. Namun engkau, jika hatimu bergetar ketika mendengar kata taubat, jika air matamu menetes saat mengingat dosa, itu adalah tanda besar bahwa Allah sedang menuntunmu. Bayangkan, berapa banyak manusia yang meninggal dalam keadaan lalai. Ada yang meninggal dalam keadaan mabuk, ada yang meninggal dalam keadaan tidak salat, ada yang meninggal dalam keadaan berbuat maksiat. Mereka tidak sempat kembali, tidak sempat meminta ampun, tidak sempat memperbaiki diri. Namun engkau hari ini masih diberi nafas, masih diberi waktu, masih diberi kesadaran untuk kembali. Itu artinya Allah tidak ingin engkau binasa. Rasulullah bersabda bahwa Allah lebih gembira menerima taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali unta yang hilang di padang pasir. Bayangkan betapa gembiranya Allah ketika engkau kembali. Bukan hanya engkau yang bahagia karena diampuni, tapi Allah pun berbahagia karena engkau tidak lagi jauh. Itu bukti cinta yang luar biasa. Kesempatan untuk taubat bukan hal kecil. Ia adalah tanda bahwa Allah menunda azabnya untukmu. Ia adalah tanda bahwa Allah masih ingin engkau merasakan rahmat-Nya. Ia adalah tanda bahwa meski engkau banyak dosa, Allah masih membuka pintunya lebar-lebar. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan menunggu esok, jangan menunda sampai tua, jangan berpikir masih ada waktu. Karena kematian tidak pernah memberi kabar. Bisa saja hari ini engkau masih sehat, besok engkau sudah tiada. Bisa saja sekarang engkau masih kuat, besok engkau sudah terbujur kaku. Jangan menunggu sampai terlambat. Taubat bukan untuk orang suci. Taubat bukan untuk orang sempurna. Taubat adalah untuk orang yang penuh dosa, tapi sadar bahwa ia tidak bisa hidup tanpa ampunan Allah. Maka jangan pernah merasa terlalu kotor untuk bertaubat. Justru semakin besar dosamu, semakin besar pula ampunan Allah yang menantimu. Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Ayat ini adalah kabar gembira terbesar. Tidak ada dosa yang terlalu besar, kecuali engkau enggan bertaubat. Jika hari ini engkau merasa hatimu tergugah, itu adalah tanda. Jika hari ini engkau merasa ingin berubah, itu adalah tanda. Jika hari ini engkau merasa malu pada dosamu, itu adalah tanda. Tanda bahwa Allah sedang mengetuk hatimu. Jangan abaikan ketukan itu. Buka pintu sebelum ia tertutup. Dan ketahuilah, tidak semua orang diberi rasa ingin bertaubat. Ada yang terus dalam dosa sampai akhir hayat. Ada yang tertawa dalam maksiat hingga nyawanya dicabut. Maka jika engkau diberi kesempatan sadar, engkau adalah orang yang sangat beruntung. Taubat bukan hanya soal ucapan istighfar. Taubat adalah ketika hatimu menyesal, lidahmu memohon ampun, dan langkahmu berusaha memperbaiki diri. Tidak harus langsung sempurna, tidak harus langsung tanpa dosa. Yang penting adalah engkau terus berusaha kembali setiap kali jatuh. Allah tidak menuntutmu menjadi malaikat.
Allah hanya ingin engkau menjadi hamba yang tidak menyerah untuk kembali. Dan jika engkau terus menjaga semangat itu, maka engkau akan sampai pada jalan yang benar. Maka syukurilah, jika hari ini engkau masih hidup, itu tanda kesempatan. Jika hari ini engkau masih bisa mendengar tentang taubat, itu tanda kasih sayang. Jika hari ini engkau masih bisa meneteskan air mata penyesalan, itu tanda hidayah. Itulah tanda kelima, tanda terbesar. Tanda yang mungkin tidak semua orang bisa merasakannya, bahwa Allah masih menuntunmu dengan memberi kesempatan untuk bertaubat. Jangan lepaskan kesempatan itu, karena bisa jadi itu adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan. Sahabatku, itulah 5 pertanda bahwa Allah sedang membimbingmu ke jalan yang lurus. Jika engkau merasakan salah satunya, jangan sia-siakan, tapi syukurilah dan teruslah melangkah. Karena hidayah adalah anugerah terbesar yang tidak semua orang mendapatkannya. Dan bila engkau merasakan tanda yang kelima, engkau termasuk hamba yang sangat beruntung. Semoga kita semua selalu dijaga, dituntun, dan diberi kekuatan untuk istiqamah sampai akhir hayat.